Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah subhanahu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina turfata 'ain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Kamis tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriyah bertepatan pada tanggal 23 April 2020 Masihiyah. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali sebagai bentuk pelajaran bagi kita dan juga sekaligus sebagai persiapan bagi kita hendak memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, yang syarat dengan kebaikan, al-hasanat yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita masih melanjutkan membaca kitab Al-Mulakhas Fiqhi, karya daripada salah seorang masyayikh kibar masyayikh, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala, yang mana kita akan membacakan dari kitab beliau tersebut di Kitabus Siyam, bagian di antara bagian yang ditulis dan dimuat oleh beliau dalam kitabnya, yaitu tentang perkara puasa. Dan di dalam Kitabus Siyam ini beliau menuliskan atau menjelaskan ada beberapa bab, di antaranya ada 5 bab yang dijelaskan di dalam Kitabus Siyam secara ringkas, yang mana beliau merincikan di antaranya adalah bab fi wujubi shaumi Ramadan wa waqtih, itu bab wajib berpuasa bulan Ramadan dan waktu berpuasa. Kemudian babu fi bad'i siyamil yaumi wa nihayati. Selanjutnya adalah bab permulaan atau dimulainya puasa setiap hari dan berakhirnya setiap hari. Kemudian babum fi mufsidatis saum, bab tentang hal-hal yang merusak puasa. Kemudian bab fi bayani ahkamil qada'i lisyam, bab tentang keterangan hukum mengqada puasa. Dan yang terakhir beliau menjelaskan secara ringkas, yaitu bab fi ma yalzamu man aftara li kibarin au maradin, yaitu bab tentang apa yang harus dan mesti dilakukan bagi orang yang diperbolehkan berbuka, yaitu bagi orang yang sudah tua atau orang yang sakit. Kita melanjutkan pada bahasan berikutnya, di mana kita telah menjelaskan pada hari dan di pertemuan yang awal pertama kali di hari Rabu, itu hingga pada pembahasan tentang bab fi wujubi shaumi Ramadan wa waqtih, bab tentang wajib puasa Ramadan dan waktunya. Sekarang kita lanjutkan waktu mulai puasa Ramadan tersebut. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, wa yabtadi'u wujubi shaumil yaumi bitulu'il fajri tsani wa huwa al-bayadul mu'taridu fil ufuq. Dan dimulainya wajib berpuasa pada hari tersebut atau puasa setiap hari di bulan Ramadan tersebut diawali dari terbitnya fajar yang kedua. Fajar yang kedua tersebut adalah yaitu warna putih yang berada di ufuk atau di langit, yang muncul di langit yang berada di ufuk timur. Wa yantahi bi ghurubi syam. Kemudian puasa tersebut berakhir hingga tenggelamnya matahari. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fal ana bashiruhun. Maka sekarang boleh bagi kalian untuk menggauli istri-istri kalian.
Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa batau ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, thumma atimmus siyama ilal lail." Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala lanjutan daripada ayat, "Wa batau," maka carilah oleh kalian apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Maksudnya, lakukanlah oleh kalian apa yang kalian inginkan, yaitu menggauli istrinya di malam hari sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kalian. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam bagian daripada waktu fajar. Dan kemudian sempurnakanlah puasa sampai hingga malam. Wa makna yatabayyana lakumul khaytul abayu minal khaytil aswadi minal fajar, makna ungkapan firman Allah Subhanahu wa taala ini yaitu hingga jelas bagi kalian perbedaan benang putih dengan benang hitam daripada waktu fajar, yattadihu bayadun nahari min sawadil lail. Kata beliau, yaitu sehingga tampak jelasnya terang benderang, terangnya siang hari, perbedaan daripada malam hari. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini waktu mulai berpuasa tersebut atau mulai menahannya seseorang, yaitu diawali daripada terbitnya fajar yang kedua. Berarti ada fajar yang pertama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Al-fajru fajran, fa ammal awwal fa innahu yuharrimu ta'ama wa yuhillu shalah." Bahwasanya fajar itu terdiri dari dua macam atau dua bagian. Bagian yang pertama yaitu fajar di mana dilarang, fa innahu yuharrimu ta'am wa yuhillu shalah. Fa innahu yuharrimu ta'am wa la yuhillu shalah. Bahwasanya kata beliau, al-fajr fajran. Saya ulangi, al-fajr fajran, fa ammal awwal fa innahu la yuharrimu ta'am wa la yuhillu shalah. Bahwasanya fajar yang pertama yaitu tidak terlarang untuk makan. Ini fajar yang pertama. Dan tidak boleh pula untuk melakukan salat. Ini menunjukkan bahwasanya fajar yang pertama tersebut adalah waktu bagi seseorang belum memasuki waktu menahan puasanya, akan tetapi masih diperbolehkan untuk makan, namun belum diperbolehkan untuk melaksanakan salat fajar. Wa amma tsani, sedangkan fajar yang kedua adalah fa innahu yuharrimu ta'ama wa yuhillu shalah. Sedangkan fajar yang kedua adalah fajar di mana dilarang makan bagi seorang yang hendak berpuasa, kemudian diperbolehkan baginya salat. Dan juga dijelaskan tentang perbedaan fajar tersebut dengan penamaan. Ada yang disebut dengan fajar kadzib, ada yang kedua yaitu dengan fajar shadiq. Dan juga banyak hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang lain menjelaskan tentang definisi dari fajar tersebut atau penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fajar tersebut. Ada yang beliau menjelaskan bahwasanya fajar kadzib yaitu beliau perumpamakan dengan kadzanabi as-sihar, kadzanabi as-sihan, yaitu seperti ekor serigala kata beliau, yaitu ada berwarna putih. Apabila kita melihat warna putih di ufuk timur seperti garis putih yang melintang dan memanjang, kemudian di atasnya ada perbedaan warna, yaitu sisa-sisa daripada malam hari, kemudian di bawahnya ada yang garis putih berwarna putih memanjang. Ini adalah saat masih diperbolehkan bagi seseorang minum dan makan bagi orang yang hendak berpuasa. Sedangkan fajar shadiq digambarkan atau jelaskan juga para ulama dan juga sahabat pernah menjelaskan, yaitu kajanahi tair. Mereka membayangkan atau mengibaratkan bahwasanya fajar shadiq itu perumpamaan seperti sayap burung. Jadi apabila kita melihat di utara dan selatan itu mengembang atau biasan cahaya hendak terbitnya matahari sangat jelas dan sangat tampak.
dan akan semakin memudarnya cahaya malam dikarenakan matahari hendak terbit. Nah, ini adalah saat-saat yang disebut dengan fajar shadiq. Ketika itu sudah terlarang bagi seseorang minum dan makan apabila dia hendak menahan puasa, dan juga pada saat itulah dimulainya waktu fajar. Muncul permasalahan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah patokan dan pedoman bagi kita? Ada yang mengatakan azan. Ada yang mengatakan yaitu pedomannya mulai menahan adalah azan. Ada yang mengatakan mulai menahannya adalah azan di lapas hayya 'alas shalah. Ada yang juga mengatakan yaitu berpedoman kepada fajar. Maka semuanya bisa kita kumpulkan dan sekaligus kita ambil jalan keluarnya dari permasalahan ini, bahwa untuk pedoman bagi seorang mulai menahannya daripada puasa atau memulai puasanya setiap hari adalah sebagaimana yang dilazimkan di suatu negeri, atau apa yang telah ditetapkan oleh suatu negeri atau sebuah negara atau sebuah pemerintahan, atau amirnya, para umara dan pemerintahnya menetapkan apa yang menjadikan standar bagi mereka. Ini adalah dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Apabila yang dijadikan pedoman dan lazim di suatu negeri adalah azan, maka kaum muslimin mengikuti sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh mereka, sekalipun waktu azan tersebut menyelisihi. Artinya waktu azan yang dikumandangkan tersebut mendahului daripada waktu fajar. Waktu fajar masih tersisa, sementara azan sudah mendahuluinya. Nah, ini kembali kepada pengamalan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah kita membawanya dan mengamalkannya pada diri kita sendiri dengan analisa diri kita, dengan kemauan dan ghirah kita menegakkan sunnah, akan tetapi juga perhatikan sunnah yang lainnya, yaitu kaedah-kaedah yang lainnya, yang mana dalam permasalahan waktu ini adalah bagian daripada wewenang penguasa atau umara, pemimpin setempat. Oleh karenanya, maka untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam mengamalkan bagian daripada syariat, dan juga syariat itu terkadang sebagiannya diembankan dalam pengamalannya, yaitu dipikulkan kepada umara, kepada pemerintah, yang mana mereka sendiri adalah objek daripada tegaknya syariat. Sebagian daripada syariat ini mereka, para umara, para pemimpin adalah sebagai objek media untuk tegaknya syariat ini. Oleh sebab itu, ketika adanya syiar-syiar penegakan syariat ini, yaitu berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh penguasa, maka kaum muslimin adalah mengambil sikap yang demikian. Jangan seseorang mengambil sikap yang mengantarkan perbedaan atau menampakkan perbedaan, menampakkan ghirah sunnah dengan alasan menampakkan ghirah sunnah, kemudian boleh jadi dengan perbedaan tersebut atau mereka menampil dan bersikap demikian, akhirnya terjadilah tuduhan-tuduhan terhadap mereka, mereka yaitu sebagai tuduhan kelompok lain atau pemahaman lain dan lain sebagainya. Sementara adanya sikap-sikap yang lain yang juga merupakan dasarnya berdasarkan daripada bimbingan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun." Puasanya kalian adalah puasanya manusia semua, dan berbukanya kalian pun adalah berbuka kalian semua. Yaitu baik itu berbukanya kalian adalah untuk berhari lebaran, atau waktu berbukanya kalian ketika berbuka setiap harinya. Kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala, yang mana waktu memulainya puasa tersebut adalah berawal atau dimuawali atau bermula daripada terbitnya fajar yang kedua. Ini perlu kita perhatikan. Fajar yang kedua tersebut mulai menahan sebagai bentuk atau sebagai waktu mulai menahan, yaitu waktu mulai masuknya waktu salat fajar. Apabila muadzin atau adzan adalah sebagai pedoman, isyarat dan juga sebagai tanda daripada mulai menahan dan disepakati, dan demikian sudah hal lazim dilakukan oleh suatu negeri, maka hal yang demikian adalah cara menahan
atau memulai berpuasa dengan cara yang benar atau sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat keterangan singkat pada kesempatan yang mulia ini, dan saya akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.